Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi, amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dari 2.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Jubilate hari ini, yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian Tuhan. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 253 ayat 1 dan 5. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak merenungkan dan menyesali segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami,
sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setiamu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan akan hukumnya itu. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 126 ayat 1 dan 3.
mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan yang kami puji dalam diri anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini Bapa, kami datang bersyukur kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Di dalam ibadah kami ini Bapa, biarlah Tuhan berkenan segala pujian ibadah kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu pada saat ini. Bapa di dalam surga, sebelum kami menaikkan doa permohonan kami ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, biarlah Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, sehingga Bapa doa kami ini dapat kami sampaikan ke hadirat-Mu. Biarlah doa kami ini Tuhan dapat dengarkan, sehingga Bapa melalui doa-doa kami ini kami akan sampaikan segala pergumulan dan keluh kesah kami pada saat ini di jemaat-Mu, jemaat GKP Cimahi. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada saat ini Bapa untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu, jemaat Cimahi ini. Kami mau serahkan keluarga lepas keluarga hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap yang memberkati, walaupun saat ini kami dapat melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Biarlah ibadah kami ini Bapa berkenan di hadirat-Mu. Biarlah ibadah kami nyatakan hanya ucapan syukur, memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan seluruh jemaat ini dalam hidup kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah di segala pergumulan kami pada saat ini, Tuhan yang tetap memberi kami perlindungan, Tuhan yang memberi kami berkat untuk kami dapat terus bersukacita di segala kebaikan Tuhan yang kami terima hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini di dalam negara kami ini, yang melanda negara kami ini pada saat ini, yang dimana Bapa Tuhan mengetahui, Tuhan membiarkan ini terjadi bagi negara kami ini, yaitu Bapa suatu wabah corona yang telah terjadi di negara kami ini, yang telah memakan banyak korban. Biarlah Tuhan juga yang menyertai seluruh tenaga-tenaga medis yang ambil bagian, yang selalu berada di depan untuk segala wabah penyakit ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, mulai dari para dokter, perawat, Tuhan sertai mereka dan lindungi, sehingga mereka dapat menangani segala yang terkena virus corona ini Bapak, sehingga mereka mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati segala tindakan yang mereka lakukan, sehingga melalui itu juga Bapak, mereka mendapat sukacita atas kesembuhan. Dan melalui itu juga mereka akan bersyukur kepada Tuhan di segala kebaikan Tuhan yang Tuhan akan membagi kehidupan kami. Serta juga seluruh pemimpin-pemimpin di negara kami ini dapat mengambil satu kebijakan yang bijak yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Bapak negara kami ini, bangsa kami ini dapat berjalan ke depannya, asalkan mereka tetap mau menerima segala tuntunan Tuhan di dalam
kepemimpinan mereka. Terima kasih Bapak, pada saat ini juga kami berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga Siregar yang pada tanggal 27 kemarin Tuhan telah memanggil ibu yang kami kasih Es Boro Sihombing dari tengah-tengah jemaatmu di KPI Cimahi. Biarlah Tuhan yang memberi penghiburan bagi keluarga, dan penghiburan yang sejati hanya bersumber daripada Tuhan. Biarlah mereka Bapa jangan larut dalam kesedihan, biarlah mereka akan mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga dapat mereka bersukacita walaupun mereka dalam duka. Terima kasih Bapak, pada saat ini juga kami berdoa untuk seluruh anak-anakmu, anak-anak jemaat di KPI Cimahi. Pada saat ini Bapak, karena suatu keadaan di negara kami ini yang masih sekolah, mereka melakukan sekolah mereka dari rumah. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, sehingga Bapak melalui itu juga mereka akan dapat kesempatan juga menerima nilai-nilai yang diberikan oleh guru-guru mereka, walaupun mereka mengadakan studi mereka dari sekolah, dari rumah masing-masing. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini, biarlah Tuhan tetap memberkati. Pada saat ini masih banyak anggota jemaat Tuhan yang pada saat ini mendambakan berkat Tuhan melalui pekerjaan. Biarlah Tuhan juga memberkati yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan bagi mereka, sehingga melalui itu juga Bapak, jemaat dalam keadaan ini juga dapat tetap bersukacita, hanya mengucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini untuk seluruh anggota jemaat Tuhan yang terdampak daripada wabah COVID-19 ini Bapak. Kami banyak dari jemaat Tuhan yang terdampak daripada ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh berkat-berkat materi bagi mereka, sehingga mereka juga Tuhan berikan kebijakan untuk dapat melakukan sesuatu hal menjadi sebuah berkat bagi mereka, untuk tetap dapat melanjutkan kehidupan mereka atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dikatakan oleh pendeta Heli. Biarlah Tuhan memberkati firman itu bagi jemaat pada saat ini. Di dalam kondisi kami pada saat ini, biar kami diteguhkan melalui firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang pada kami melakukan ibadah di rumah yang menggunakan firman ini menjadi berkat bagi mereka di dalam kehidupan mereka, dan dapat melakukan firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga menserahkan seluruh hidup kehidupan kami. Kami sudah memudahi ibadah ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kami dari rumah Tuhan ini, rumah kami masing-masing. Kami penuh sukacita atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami penuh pelanggaran kami. Biarlah Tuhan sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 4 ayat 1 dan 2. Pada
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami puji di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih karena pada sampai saat ini Tuhan, di minggu pertama di bulan Mei, kami tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga pribadi lepas pribadi dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama pada minggu ini. Sebelumnya ya Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terutama melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini pembacaan kita di minggu yang pertama di bulan Mei ini, kita bisa membaca dari kitab Tawarik pasal 1 ayat 16. Kalau kitab Tawarik di dalam kitab Perjanjian Lama, ini adalah kitab yang berisikan tentang sejarah dari bangsa Israel, atau sejarah suci dari bangsa Israel yang tidak tertulis di kitab Perjanjian Lama yang lain. Jadi kalau bisa dikatakan kitab Tawarik adalah bagian revisi dari kitab-kitab Perjanjian Lama yang lain, melengkapi apa yang tidak tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, baik dari Kejadian dan kitab para nabi. Jadi kalau kita nanti membaca secara keseluruhan kitab Tawarik 1 sampai kitab Tawarik yang kedua, maka itu tidak ada di bagian kitab Perjanjian Lama yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah bagian revisi dari kitab-kitab sejarah dan juga yang tertulis dalam kitab Musa. Itu semuanya ada di dalam kitab Tawarik. Nama kitab Tawarik sendiri diberikan oleh salah seorang bapak gereja, yaitu Hieronymus. Dia mengatakan dan dia yang memberikan nama kepada kitab Tawarik ini. Kitab Tawarik, seperti yang saya katakan, adalah menceritakan tentang peristiwa dari seluruh sejarah suci dari kitab-kitab PL atau Perjanjian Lama. Kitab Tawarik juga dimulai dari kejatuhan Yerusalem sampai masa pembuangan dan sampai pembangunan kembali Bait Allah pada pemerintahan Zerubabel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita
pada minggu ini bersoraklah bagi Tuhan. Sesuai dengan minggu kita, minggu Jubilate. Kalau kita membaca ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33, maka di sana dikatakan bahwa Allah bukan hanya raja atas umat Israel, tetapi Allah juga raja atas seluruh alam semesta. Karena apa? Karena kalau kita membaca sekali lagi ayat 31 sampai ayat yang ke-33 dikatakan, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersoraklah bagi Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saat ini, di tengah-tengah situasi kita, pandemi COVID-19, apakah tema ini masih relevan dengan kita? Bersoraklah bagi Tuhan di tengah situasi. Saya rasa sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, kita tetap layak untuk bersorak bagi Tuhan di dalam segala keadaan dan di dalam segala kondisi. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan karena mewabahnya COVID-19 lalu mengurangi rasa ucapan syukur pujian kita kepada Allah. Malah sebaliknya, sebagai orang percaya, kita harus semakin memuji Tuhan, semakin bersorak bagi Tuhan. Karena sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita tetap diberikan kesempatan untuk hidup. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Sekalipun ini kita laksanakan di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi kekudusan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi sudah saya katakan bahwa bukan hanya sorak-sorai ini yang dinaikkan oleh umat Israel atau bangsa Israel, tapi seluruh alam semesta bersorak bagi Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Kalau kita membaca kitab Tawarik secara keseluruhan, terutama pasal 16, kita baca dari ayatnya yang ke-7, kita akan dapati di sana bahwa ini bagian dari pujian yang Daud nyanyikan, yang Daud naikkan, karena begitu sukacitanya Daud ketika tabut perjanjian Allah kembali dibawa masuk ke Yerusalem. Ungkapan rasa syukur Daud karena Allah yang ada di dalam tabut perjanjian sekarang bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Ini yang membuat Daud bersorak bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, di dalam situasi saat ini, ketika kita kadang mungkin mengalami kesulitan secara ekonomi karena dampak dari COVID-19 ini, mungkin ada di antara kita yang mempunyai penghasilan sudah tidak lagi sesuai dengan yang biasanya, atau mungkin di antara kita yang sekarang harus dirumahkan karena perusahaan tempat kita bekerja sudah tidak bisa lagi untuk membiayai karyawannya, atau mungkin di antara kita yang saat ini mengalami kesusahan dan penderitaan karena ada kerabat atau saudara kita yang juga menderita sakit. Biarlah kita tetap memakai momen ini untuk tetap bersorak bagi Tuhan. Karena yang seperti saya katakan tadi di awal oleh firman Tuhan, bahwa tidak ada kata bagi kita untuk tidak bersorak bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pada saat kita mengalami sesuatu kebahagiaan, kesenangan, kita bersorak bagi Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami masa-masa sulit, lalu itu mengurangi rasa ungkapan syukur dan pujian kita kepada Allah. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak bisa memuji Tuhan, maka Tuhan bisa menyuruh batu-batu untuk memuji Tuhan. Apakah kita bisa dikalahkan sama batu-batu? Saya rasa tidak. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diberikan hikmat sehingga kita mampu untuk bisa mengatasi situasi yang sedang kita alami saat ini. Terkadang orang menganggap
bahwa berbeda ketika kita beribadah di rumah dan di gereja. Karena berbeda tempat, berbeda nuansa, lalu kurang rasa kekusukan di dalam ibadah. Tapi kalau kita mau jujur, mau memahami secara etimologi arti dari gereja sendiri, maka kita akan mendapati bahwa sebenarnya tubuh kita, diri kita ini adalah gereja. Sehingga dimanapun kita berada, kita beribadah, dalam situasi apapun, Tuhan tetap hadir di sana. Firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul, bersekutu di dalam namaku, maka aku hadir di sana. Dan saya rasa melalui firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita semua, supaya kita yang saat ini mungkin ketika dalam situasi yang normal, kita mungkin jarang memuji Tuhan, kita mungkin jarang bersorak bagi Tuhan atas apa yang kita miliki. Kita harus ambil sisi positif dari situasi sekarang ini. Sisi positifnya yang kita ambil adalah mungkin selama ini ketika kita beribadah kita tidak bersama-sama. Tapi ketika situasi saat ini yang harus membuat kita beribadah di rumah kita masing-masing, maka yang tadi tidak bisa bersama-sama sekarang bisa duduk bersama. Yang tadi mungkin tidak biasa berdoa, sekarang harus belajar berdoa. Jadi kita lihat sisi positif bahwa setiap kebaktian dalam masa-masa sulit kita saat ini, kita dipakai oleh Tuhan untuk belajar melayani di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersoraklah bagi Tuhan. Itu harus menjadi ciri khas identitas kita sebagai orang Kristen di saat-saat seperti saat ini. Jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang terkadang ketika dalam sukacita mereka bersorak memuji Tuhan, menaikkan syukur, tetapi ketika berada dalam kesulitan, maka yang dilakukan adalah bersungut-sungut, mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan menghukum dan sebagainya. Ayat 34 sampai ayat 36 dari pembacaan kita mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36 ini mengatakan kepada kita bahwa bersoraklah bagi Tuhan dan memuji Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita. Di tengah-tengah situasi apapun, Tuhan tetap setia memegang janjinya kepada kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai umat-Nya, berada di dalam penderitaan, berada di dalam kesusahan, selama kita sebagai umat-Nya menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita bersama pada saat ini, kapan terakhir kita bersorak bagi Tuhan? Kapan terakhir kita memuji Tuhan? Atau kapan terakhir kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Apakah pada saat kita sedang dalam keadaan normal beribadah, ataukah ketika saat ini pun, ketika kita sulit untuk beribadah, berkumpul bersama di rumah yang kudus dan mengadakan ibadah di rumah, kita tetap bersorak bagi Tuhan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada pandangan di antara kita yang mengatakan, bagaimana kita bisa bersorak bagi Tuhan
sementara kita saja beribadah di rumah. Situasi tidak mendukung, itu alasan-alasan yang mungkin masuk akal yang bisa kita sampaikan, yang bisa menjadi alasan buat kita untuk tidak bersorak bagi Tuhan. Tapi apakah bersorak itu perlu untuk dengan suaranya yang besar? Ataukah bersorak itu kita selalu analogikan dengan hanya memuji Tuhan, bernyanyi? Atau bersorak bagi Tuhan dengan cara kita menyampaikan sikap, tutur kata, dan perbuatan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Terkadang kita hanya menyempitkan tentang arti dan pengertian dari bersorak bagi Tuhan. Kita menganggap bersorak bagi Tuhan itu selalu identik dengan menyanyi, dengan rombongan yang banyak, dengan alat musik yang lengkap dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Daud ketika tabut perjanjian masuk ke Israel. Dalam konteks kehidupan kita sekarang yang kita pahami, bersorak bagi Tuhan bukan hanya sekedar itu, tetapi kepada sikap, tutur kata, dan perilaku kita di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan yang kita hadapi sampai saat ini, karena Tuhan kita adalah Allah yang setia, yang kasih setianya tidak terbatas ruang, waktu, dan tempat. Kasih setia Tuhan dari awal sampai akhir dari kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memakai kesempatan kita di dalam situasi COVID-19 ini untuk melihat hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita semakin dipersekutukan satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga kita. Kita semakin intens mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan marilah ada transformasi di dalam kehidupan kita. Yang tadinya mungkin kita ketika keadaan normal bisa beribadah bersekutu bersama, kita jarang untuk mengikuti ibadah. Di tengah situasi yang sulit ini, kita harus mengambil sisi positif, bahwa saatnya ada transformasi dalam diri kita. Kita harus memberikan waktu kita kepada Tuhan, bukan hanya pada saat sulit saat ini, tetapi ketika keadaan kembali normal, kita bisa beribadah lagi di rumah Tuhan, berkumpul dengan jemaat, kita sudah hadir dengan keadaan yang baru. Sehingga bersorak bagi Tuhan itu tidak sekedar firman yang kita baca, tidak sekedar kita renungkan, tetapi kita akan melakukan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bersedia dan siapa kita semua untuk bersorak bagi Tuhan di tengah-tengah keadaan sulit. Sebagai orang percaya, kita harus katakan kita siap untuk tetap bersorak bagi Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama di saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Allah, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan yang akan mengartikan bagi kami semua, dan yang terutama kami akan menjadi pelaku daripada kebenaran firman. Kami tetap bersorak bagi Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar, tidak mengurangi rasa pujian dan syukur kami kepadamu, tapi akan semakin membuat kami lebih bersemangat, termotivasi untuk bersorak bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai respon terhadap firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari kidung pelengkap kidung jemaat nomor 6, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua.
sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, kita akan dihantarkan oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-9. 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di tengah jemaat-Mu GKPI Cimahi. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepada-Mu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.